Pengadukan jenang hari ini tadi cuer sekali nih, karena awalnya ini adalah tadi santan, kemudian dibubui gula Jawa. Lalu setelah itu ditaburi tepung beras ketan, diaduk tahap demi tahap, akhirnya agak mengental seperti bubur ya. Kemudian semakin mengental, ini makin pekat. Kalau sudah seperti ini, nah ini tadi untuk proses pengambilan santannya dengan alat tradisional dipelipet seperti ini ya, dengan kayu yang besar, karena ini bikin jenangnya sekali aduk ini 11 kilo. Jadi ambil santannya juga perlu dengan bantuan alat sederhana seperti ini. Ini santannya santan kanil, mengucur deras sekali. Penampungannya juga besar ya, di bawah dengan wajan yang besar, itu langsung nanti di atas tungku api. Jadi langsung ditaburi tepung-tepungnya, dan ini yang pengadukan sudah jalan ya, seperti ini. Akhirnya gempolong seperti ini jadinya nanti ya. Ini contoh yang sudah jadi seperti ini, gempolong. Jadi ini nanti dituang di loyang, setelah keras baru seperti ini ya. Lalu diiris-irisnya setelah kira-kira 2 hari, 2 kali 24 jam lah, mulai bisa diiris. Jadi inilah yang sudah dituang di loyang. Ini yang sudah siap dipasarkan, satu plastiknya isi 12,4 kg. Inilah untuk produksi jenang yang sudah sangat terkenal sekali dan sangat digemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Ini saya berada di tempat pembuatan jenang. Jadi ini yang di loyang-loyang dari rak saya turunkan untuk diiris-iris, kemudian dikemas di dalam plastik. Jadi ini saya ceritakan proses pembuatan jenangnya ya. Tadi sudah diterangkan di depan bahwa pembuatan jenang ini adalah partai besar. Sekali aduknya itu 11 kg, dan sehari itu bisa 2-3 kali adukan. Artinya sehari itu bisa memproduksi jenang sekitar 11 kali 3, 33 kg. Nah, bisa jadi 4 aduan. Kadang-kadang kalau puasa jelang hari raya itu permintaan banyak sekali ya, sehingga per hari itu bisa membuat partai besar setiap harinya. Jadi ini juga sudah Jumadil akhir, sebentar lagi akan masuk Rejab, Ruah, puasa, lalu Syawal. Tidak terasa sahabat semuanya, Masya Allah 4 bulan lagi kita sudah akan hari raya. Jadi ini adalah reviewnya. Nanti kalau bulan puasa ini di sini akan memproduksi jenang itu dalam seminggu itu ya kuintal-kuintalan ya, karena memang pemesannya deras mengalir dari berbagai daerah, seantero Magelang, seantero Jogja. Jadi ini adalah di Magelang ya, tepatnya di Ngaglik. Untuk komposisi dari jenang ini sendiri adalah beras ketan murni ya, lalu santan kelapa, santan kanil, kemudian gula Jawa. Gula Jawanya juga dipilih yang warnanya kecoklatan, sehingga warna jenangnya itu nanti menjadi bagus. Bukan yang putih, memang sengaja dipilih gula Jawa yang kecoklatan, tetapi itu gula kelapa murni ya. Dan adukan ini adalah luar biasa sekali. Mengaduknya itu rata-rata minimal 3 jam sampai 4 jam ya. Diaduk terus dengan centong yang besar seperti itu. Jadi sekop kayu besar, karena ini jadinya langsung 11 kilo. Komposisinya ketannya adalah 3 kilo, lalu gulanya itu 8 kilo. Jadi 2 kali lipat lebih ya. Ketannya 3 kilo, gulanya 8 kilo, masih ditambah santan 1 wajan itu. Sehingga 11 kilo bahan baku ditambah santan itu nanti jadinya tetap 11 kilo ya. Ringkesnya itu tetap 11 kilo. Jadi menyatunya santan 1 wajan, tepung beras ketan 3 kg, dan gula 8 kilo itu jadinya 11 kilo kalau sudah ditimbang nanti setelah jadi diiris-iris itu. Nah, untuk pengirisan itu bisa dilakukan setelah dituang di loyang sudah keras. Kalau belum keras itu ya masih kenyuk-kenyuk ya, bisanya disendoi. Jadi kira-kira 2 kali 24 jam itu nanti baru mengeras. Kemudian untuk kemasannya itu sudah praktis sekali. Kemasannya itu sudah 1 bijinya itu kira-kira 2 kali 3 kali gigit lah, sudah habis ya. Sehingga seperempatnya itu ada 1 plastik isinya 12 biji.
telaten sekali seperti ini ya, sehingga untuk memakannya itu sangat ringkes sekali dan mudah dibawa kemana-mana. Untuk kelapanya itu dipilih juga kelapa yang betul-betul sudah kering tua, lalu juga masih dikerok sehingga nanti untuk warnanya itu akan coklatnya itu coklat bersih, bagus, tidak tercampur oleh kelapa ya. Sehingga untuk santan kanelnya itu betul-betul kental sekali, pekat karena kelapanya memang diambil kelapa yang sudah kering tua. Perpaduan antara ketan 3 kilo, lalu gulanya 8 kilo, ditambah santan kanel 1 wajan itu, diaduk selama 3-4 jam, rata-rata 3 jam lebih ya untuk pengadukannya itu, menghasilkan jenang yang betul-betul akas setelah diiris, itu akas. Setelah 2 kali 24 jam dilentreng, diloyang, irisannya itu betul-betul keset ya. Lalu daya tahannya itu bisa sampai 2 bulan itu masih tahan. Artinya tidak tengik karena memang pengadukannya begitu lama dengan api yang stabil, panas, kemudian sampai betul-betul ngelotok dari wajan sampai gempolong. Tadi sudah ada, nah ini sudah gempolong, sudah ngelotok dari wajan seperti ini. Sehingga ini daya tahannya bisa sampai 2 bulan. Jadi membuat jenang ini kalau santan digeneni atau di atas tungku api ya, itu kira-kira kalau sudah setengah jam kurang lebih santannya sudah mendidih sempurna, sudah mulai pekat, makin pekat itu, lalu nanti ditaruh gulanya. Gulanya dimasukkan lebih dahulu, lalu diaduk, dicampur, itu sampai gulanya hancur semuanya, rata dengan santan sehingga warna santannya itu sudah kecoklatan, makin pekat baru ditaburkan nanti untuk tepung beras ketannya. Nah, seperti ini udah taburan kira-kira berjalan 10 menit. 10 menit dengan api yang panas, yang stabil, ini sudah bisa seperti ini. Nah, ini nanti ngaduknya ya sahabat, sampai 3 jam lebih. Kadang-kadang mencapai 4 jam ya. Jadi luar biasa perjuangannya untuk masnya ini yang ngaduk ini bisa sampai 3-4 jam. Nah, untuk membuat santannya itu menggunakan alat seperti ini ya agar mudah saja, karena untuk memeras santan 1 wajan untuk jenang yang jadinya nanti 11 kg itu kalau manual ya lama, nanti tangannya juga bisa pegel itu kalau manual ya. Dengan alat prepaid seperti ini kan pemerasan santan bisa maksimal. Jadi santan kanil itu bisa dikeluarkan sampai titik tetes terakhir gitu ya. Kalau manual ya kekuatan tangan tidak sebesar kekuatan alat ini. Di tempat ini selain membuat jenang juga membuat kerasian. Kerasiannya juga tahan 2 bulannya. Bahkan kerasian itu semakin lama semakin enak karena akan semakin mengering. Sehingga kalau digigit itu betul-betul akan krenyes-krenyes, patah ya. Enaknya kerasian itu kalau sudah semakin lama. Kalau jenang itu kalau sudah lama itu cuman keras saja, tapi tidak tengik. Sehingga kalau sudah keras itu ya tinggal dikukus sebentar. Nah, artinya dikukus itu kalau sudah mencapai 1 bulan lebih kan keras itu ya, tidak tengik itu. Dikukus sebentar itu sudah enak lagi sama seperti baru. Demikian untuk perawatannya. Sehingga untuk kerasian dan jenang dari sini itu tidak perlu dikulkas-kulkas, itu sudah tahan 2 bulan itu tahan. Untuk sebentar lagi bulan puasa, ini pemesanan akan mengalir deras ya. Kalau harian itu juga pemesannya juga banyak, tetapi kalau bulan puasa itu akan mengalir deras. Jadi ini salah satu produk andalan, betul-betul legendaris ini ya. Karena memang pengaduknya ya Pak Tris itu sejak mudanya, sejak remajanya bahkan itu sudah biasa untuk mengaduk jenang ini. Jadi pembuatan jenang ini sudah 40 tahunan lebih sampai saat ini, karena usia Pak Tris ini sudah lebih dari 60 tahun. Sehingga untuk mengaduk itu sekarang sudah yang diandalkan adalah putra-putranya. Karena berat ya, untuk mengaduk jenang ini betul-betul berat. Bisa dibayangkan ketan yang begitu pekat diaduk selama 3-4 jam. Jadi tetapi resepnya ini tetap ya turun-temurun, bahwa jenang Pak Tris ini sudah sangat dikenal sekali di kalangan penggemarnya. Di toko-toko itu banyak jenang, tetapi kalau sudah merasakan jenang yang ini
akan terasa sekali bedanya. Demikian sahabat untuk review dari jenang Pak Tris dari Ngaglik ini. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan kalau ada yang minat dengan jenang ini bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa saya beri nomor WA untuk pemesanan jenang ini. Terutama sebentar lagi karena mau lebaran ya, nanti aneka produk dari Magelang itu akan besar-besaran berbagai jenis. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat dan sahabat semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, berkah, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.